Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Aditya Praputra dengan NIM 2505541 dari kelas B. Di sini, saya akan membuat tugas bahasa Inggris yang sudah ditugaskan. Nah, tugasnya yaitu meminta AI untuk memberikan contoh soal TOEFL struktur. Setelah itu, saya menganalisa soal tersebut, kemudian mencoba untuk menjawab. Selanjutnya, meminta AI untuk meminta kunci jawaban yang benar. Yang terakhir, memperdalam pada satu atau dua jenis soal yang saya masih bingung untuk menjawab. Baik, saya akan memulai. Nah, di sini saya sudah mencari 10 contoh soal TOEFL struktur di ChatGPT. Baik, saya akan mulai. Di nomor satu, terdapat soal The Eiffel Tower in Paris, bla bla bla, one of the most famous landmarks in the world. Nah, di sini subjeknya yaitu The Eiffel Tower, yang merupakan singular atau tunggal, di mana kata kerja yang sesuai untuk subjek tunggal di present tense adalah is. Jadi, jawabannya adalah A. Jadi kalimat yang lengkap pada nomor satu adalah The Eiffel Tower in Paris is one of the most famous landmark in the world. Baik, selanjutnya lanjut ke nomor 2. Nah, di soal nomor 2 yaitu hurry, bla bla bla, to the station when the train left. Nah, di mana setelah kata hurry di awal, biasanya terjadi inversi atau pembalikan subjek. Di mana pada polanya yaitu hurry plus head plus subjek plus pas partikular, pas participle. Nah, jadi bentuk yang benar yaitu hurry had he arrived to the station when the train left. Jadi menurut saya jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 3. Di mana soalnya the teacher suggests the student bla 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 the assignment before Friday. Nah, kata kerja seperti suggest tersebut di mana diikuti oleh kalimat subjunctive. Dalam subjunctive atau kata kerja tetap dalam bentuk dasar atau berinfinitif meskipun subjeknya tunggal. Maka maka jawaban yang benar menurut saya yaitu B, complete. Jadi kalimat yang cocok yaitu kalimat yang padu adalah the teacher suggests that its student complete the assessment before Friday. Nah, selanjutnya nomor 4. Di mana terdapat soal neither the manager not the employees bla 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 willing to accept the new policy. Nah, di mana terdapat aturan neither, kata kerja mengikuti subjek yang paling dekat. Subjek terakhir adalah employees, di mana tersebut merupakan jamak. Jadi, gunakan are. Nah, jadi kalimat yang tepat yaitu neither the manager nor the employees are willing to accept the new policy. Nah, selanjutnya nomor 5 terdapat kalimat
The book, blah blah blah, on the desk belongs to my sister. Di mana kata kerja lie, lying, lay, artinya berbaring atau berada di suatu tempat. The book lying on the desk, yang berarti buku yang sedang berada di atas meja. Jangan bingung dengan lay, meletakkan sesuatu, karena di sini buku pasif tidak meletakkan sesuatu. Jadi, menurut saya, di sini jawabannya yaitu A, lying. Jadi, kalimat yang padu yaitu The book lying on the desk belong to my sister. Nah, selanjutnya soal nomor 6, yaitu if she blah 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 harder, she will have passed the exam. Nah, di mana kalimat ini adalah kondisional type 3, yaitu andaikan di masa lalu. Rumusnya yaitu if plus past perfect will have plus past particular. Jadi, jawaban yang tepat menurut saya yaitu C, had studied. Jadi, kalimat yang padu yaitu if she had studied harder, she will have passed the exam. Selanjutnya, soal nomor 7, yaitu not only blah 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 a talent singer, but she also writes her own songs. Nah, di mana ekspresi not only but also jika ada di awal kalimat sering diikuti inversi. Jadi urutannya yaitu not only is she a talent singer, but she also writes her own songs. Jadi menurut saya jawabannya yaitu B, is she. Nah, lanjut ke soal nomor 8, yaitu by the time we arrive, the movie blah 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 already. Di mana by the time tersebut menunjukkan suatu kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian lain di masa lalu. Di mana polanya yaitu by the time plus simple past atau past perfect. Jadi menurut saya jawabannya yaitu B, hard head started. Jadi kalimat yang padu yaitu by the time we arrive, the movie had started already. Nah, lanjut ke soal nomor 9, yaitu the number of tourists visiting Bali each year, bla bla bla, increasing. Nah, di mana the number of ini bisa dibilang selalu dianggap singular. Berbeda dengan a number of yang berarti banyak dan dianggap plural. Nah, maka jawabannya menurut saya yaitu B, yaitu is. Jadi, pola kalimat yang benar yaitu the number of tourists visiting Bali each year is increasing. Nah, selanjutnya nomor 10, di mana ada soal rarely bla 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 such an impressive performance. Jujur, di sini saya masih bingung untuk menjawabnya. Jadi, saya akan mencari kunci jawaban dan penjelasan yang benar menurut ChatGPT.
Di sini sudah diberikan jawaban dan penjelasan dari soal-soal tersebut. Di sini saya bahas sedikit, di mana nomor satu benar, jawabannya yaitu is. Nah, karena ada Eiffel Tower itu merupakan singular subject. Jadi verbnya harus is. Selanjutnya, nomor dua, jawabannya yaitu C. Had he arrived. Pola Hartley when menggunakan inversion, yaitu Hartley had a arrived when. Nah, selanjutnya, nomor tiga, jawabannya yaitu B. Complete. Setelah suggest, recommend, demand, insight, bentuk subjektifnya harus subjektifnya based from verb. Nah, selanjutnya nomor 4. Di sini saya salah. Seharusnya jawabannya is. Saya tadi jawab are. Penjelasannya subjek neither nor itu verb mengikuti subjek terdekat. Employer sebenarnya jamak, tapi TOEFL lebih sering menganggap singular dalam kasus neither bla 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 nor. Namun di beberapa soal resmi mengikuti subjek terdekat. Di sini TOEFL standar singular. Jadi jawabannya is. Nanti coba mungkin saya akan coba mencari contoh soal nomor 4 dan nomor 10 yang saya belum jawab tadi. Nah, nomor 5 saya benar tadi jawabnya A, lying. The, kalimatnya the book lying on the desk. Di mana tersebut merupakan participle phrasal menunjukkan noun book. Nomor 6 yaitu jawabannya C. Saya benar tadi jawab yaitu had studied. Di mana pola if plus past perfect jadi will have plus past participle atau third conditional. Nah, nomor 7 jawabannya B, isi. Di mana pola not only plus inversion. Jadi not only isi. Selanjutnya, nomor 8 jawabannya B, had started. Di mana by the time plus past simple past perfect. Di nomor 9 jawabannya B is yaitu the number of singular subject verb is. Kalau are number of yaitu plural are. Di sini nomor 10 tampaknya penjelasannya kurang. Jadi saya ingin mencari penjelasan yang lebih lebih bisa saya mengerti. Nah, di sini sudah dijelaskan secara detail oleh ChatGPT, di mana analisis struktur. Yang pertama, analisis struktur. Kalimat ini dimulai dengan kata rarely. Dalam grammar TOEFL, jika kalimat dimulai dengan negatif adverbials, yaitu rarely, never, hardly, seldom, little, dan lain-lain, maka harus terjadi inversion, yaitu perubahan susunan kalimat seperti dalam pertanyaan. Contohnya yaitu normal. Normal, I have rarely seen such an impressive performance. Dengan adverbial di depan, yaitu rarely, have I seen such an impressive performance. Nah, nomor 2 yaitu, maaf.
Nah, selanjutnya, kenapa sih bukan pilihan yang lain? Jawaban A tepat, yaitu karena inversion actually have plus subject I plus verb. Kenapa bukan B? Dikarenakan itu urutan normal, bukan inversion. Kalau pakai Rowley, di awal harus inversion. Dan kenapa bukan C? Salah susunannya, tidak sesuai grammar Inggris. Dan kenapa bukan D menurut ChatGPT? Dikarenakan tidak ada pola seperti ini, salah tata bahasa. Nah, jadi pola yang berlaku yaitu untuk negatif adverbial di awal kalimat yaitu pola auxiliary plus subject plus verb. Di sini diberikan contoh lain yaitu yang pertama never have I heard such a story. Seldom do we get the chance to see this. Yang terakhir hardly had he left when it started to rain. Jadi jawaban yang tepat A. Di sini saya mencoba untuk mencari soal nomor 4 yang tadi saya salah jawab dan nomor 10. Saya ingin memperdalam, tapi saya memberi langsung mencari jawabannya dikarenakan saya masih sedikit bingung. Ingin melihat contoh yang lain. Tunggu sebentar, dikarenakan saya mencoba untuk satu soal tapi penjelasannya lebih detail agar bisa lebih dipahami. Nah, di sini sudah terdapat. Di sini yang pertama itu contoh soal nomor 4. Ya, contoh lain soal nomor 4 yaitu either the teacher or the student bla 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 responsible for arranging the chairs. Di sini menurut ChatGPT jawabannya B yaitu R. Di sini dapat penjelasan yaitu pola either or berarti kata kerja verb mengikuti subjek yang paling dekat dengan verb. Di sini ada dua subjek, the teacher yaitu singular dan the student yaitu plural. Karena subjek terdekat dengan verb adalah student, plural, maka verb juga harus plural, yaitu are. Kalau posisinya dibalik, either the student or the teacher bla bla bla, maka jawabannya is dikarenakan ter dikarenakan subjek terdekat adalah teacher, yaitu singular. Baik, bisa dipahami. Di sini ada terdapat contoh soal nomor 10 yang lain, yaitu Rowley, bla bla bla, such dedication from a young athlete. Di sini menurut ChatGPT, jawabannya A, yaitu have hygiene. Penjelasannya,
kata keterangan negatif atau semi-negatif di awal kalimat, yaitu rarely, seldom, never, hardly, little, muted inversion, yaitu susunan auxiliary plus subject plus verb. Normalnya kalimat yaitu I have rarely seen such dedication. Karena rarely dipindah ke depan, maka susunannya berubah, yaitu rarely have I seen. Pilihan B salah karena tidak ada inversion. Pilihan C salah karena had berarti past perfect, padahal konteks soalnya tersebut itu present perfect. Yang pilihan D salah dikarenakan was I seen berarti pasif, di mana maknanya berbeda. Nah, sekian yang bisa saya berikan. Saya izin untuk stop share screen. Nah, sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.